Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Setiawan dari kelompok 3 akan membawakan permasalahan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada saat masa COVID-19. COVID-19 ini yang sudah kita tahu memberikan dampak yang mendalam lah terhadap perekonomian Indonesia, pembatasan pergerakan, lockdown, dan penutupan bisnis yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di Indonesia. Penurunan permintaan, ketidakpastian pasar, dan gangguan rantai pasokan menjadi beberapa dampak utama yang dirasakan oleh ekonomi. Dampak COVID-19 ini tidak merata. Beberapa kelompok masyarakat dan sektor ekonomi lebih terpukul daripada yang lain. Sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan lainnya adalah beberapa contoh kasus yang terkena dampak COVID-19 ini. Kerja formal UKM juga menjadi dampaknya. Kelompok ini sangat rentan terhadap dampak ekonomi COVID-19 karena kurangnya jaminan pekerjaan dan akses terbatas terhadap sumber daya finansial. Kondisi negara pada saat itu ditandai oleh ketidakpastian dan kekhawatiran akan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pembatasan perjalanan, lockdown, dan isolasi sosial telah mengubah cara hidup mereka dan bekerja masyarakat secara drastis. Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kesejahteraan ini bekerja keras untuk menangani tantangan yang dihadapi dari COVID-19. Lalu pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga pada saat itu mengalami penurunan secara drastis ya. Selama periode pandemi ini, banyak sektor yang terkena dampak langsung dari pembatasan atau lockdown ini. Penutupan bisnis mengalami penurunan tajam dalam aktivitas pendapatan. Tapi sektor tersebut seperti teknologi informasi, kesehatan, dan e-commerce masih mengalami pertumbuhan sebagai respon perubahan perilaku masyarakat atau konsumen untuk menghadapi peningkatan permintaan dan layanan online lainnya. Solusi masalah ini adalah pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk merespon dampak COVID-19 ini, termasuk program bantuan pembebasan pajak, dukungan terhadap kesehatan sosial. Kebijakan juga untuk langkah-langkah atau melakukan dan fiskal mengurangi penurunan ekonomi juga. Peran ekonomi digital dalam mengatasi COVID-19. Nah, ini juga sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena perekonomian Indonesia juga sebagian besar pada teknologi atau ekonomi ini juga. Yang pertama ada komunikasi atau kolaborasi. Teknologi ini bisa digunakan jarak. Pada saat pandemi juga kan pasti sangat penting untuk hal ini sangat penting lah untuk berkomunikasi antar keluarga atau jarak jauh. Pada itu sangat terkena komunikasi dan kolaborasi untuk menangani masalah tersebut. Teknologi ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dan kolaborasi
seperti aplikasi video konversi, platform kolaborasi online, dan alat komunikasi digital lainnya. Lalu ada edukasi dan informasi. Edukasi dan informasi ini juga sangat penting bagi masyarakat dan apa ya, dan korban yang terkena dampak COVID-19 ini. Ekonomi digital ini menyediakan platform untuk menyebarkan informasi terkait COVID-19, termasuk cara pencegahan, perkembangan, dan sumber daya kesehatan yang tersedia di website dan aplikasi lainnya. Lalu ada kesehatan, pelayanan kesehatan. Terus ada pengiriman barang dan layanan secara online. Jadi kita tidak usah keluar rumah, atau jika ingin melakukan transaksi kita bisa dari HP, nanti ada yang mengirimkan ke rumah. Lalu ada pendidikan jarak jauh atau yang kita kenal sebagai pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Lalu ada inovasi, penelitian, dan pengembangan. Ini juga bisa untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi penelitian, pengembangan vaksin, pengobatan, dan lain-lainnya. Beberapa sarannya yaitu menguatkan praktik bisnis online, kolaborasi dan jaringan lah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan ini lain, kemitraan lain, atau kolaborasi dengan UMKM lain juga. Lalu inovasi dan kreativitas juga perlu dijaga untuk agar stabilitasi ekonomi juga tetap terjaga di Indonesia juga. Gitu.